Baik ikhwan sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita masuk pada Al-Mas'alatul Rabi'ah, yaitu permasalahan yang keempat, yaitu hukmu mani'iha bukhlan, yaitu orang-orang yang mani'iha menahan zakatnya, tidak mau membayarkan zakatnya, bukhlan karena bakhil, karena pelit, karena kikir. Disebutkan oleh penulis di sini, man mana'a, barang siapa yang menahan zakatnya, man mana ada zakat, man mana ada az-zakati, barang siapa yang menahan zakatnya, tidak mau membayarkan zakatnya, bukhlan biha, karena disebabkan dia bakhil, dia pelit, dia kikir, ya, dia sendiri yang menikmati daripada hartanya, ya. Ma'atiqadihi, tapi bersamaan dengan itu dia yakin biwujubiha, akan kewajiban itu zakat. Jadi maksudnya, jadi orang ini memang dia menahan zakatnya, tidak mau membayarkan zakatnya itu karena bakhil, karena pelit, tapi dia masih yakin bahwa zakat itu hukumnya wajib. Jadi itu maksudnya. Jadi man mana ada az-zakati bukhlan biha ma'atiqadi biwujubiha, maka orang yang seperti ini fahuwa asimum, maka orang ini dia adalah asimun, dia melakukan dosa besar. Bimtina'ihi, dengan tidak membayarkan zakatnya tersebut, wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islam, tapi orang itu wala yukhrijuhu dzalika, tidak boleh orang ini dikeluarkan, ya. Hal itu tidak mengeluarkan dia 'anil Islam, dari keislaman. Dia tetap menjadi seorang muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam yang 5, ya. Li'anna zakata, karena zakat ini dia adalah far'un, dia adalah merupakan salah satu cabang min furu'id din, dari cabang-cabang agama, ya. Dia bukan perkara usul, bukan perkara pokok, ya, yang seperti akidah. Kalau akidah itu tidak ada tawar-menawar. Nah, tapi kalau untuk zakat ini kan dia bagian cabang daripada cabang-cabang agama, ya. Lianna zakata far'un min furu'iddin, karena zakat itu adalah merupakan di antara cabang dari cabang-cabang agama. Falam yakfur, ya, maka tidak dikafirkan tarikuhu, orang yang meninggalkannya, bimujarradi tarkihi, dengan hanya semata dia meninggalkan, tidak membayar zakat, ya. Tidak semenang-menang kemudian dihukumi kafir, tidak bisa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an mani'iz zakati, dari orang-orang yang menahan zakatnya, tidak mau membayarkan zakatnya. Kata Nabi, summa, kemudian yarah, dilihat, sabilahu, jalannya, imma ilal jannah, apakah jalannya dia menuju surga, wa imma ilan nar, apakah dia menuju neraka. Maksudnya, orang yang tidak membayar zakat ini nanti dilihat jalannya di kemudian hari, di akhirat kelak, apakah dia menuju surga atau menuju neraka. Maka di sini dijelaskan, ya, berdasarkan hadis ini, walau kana kafiran, kalau sekiranya orang yang tidak membayarkan zakat ini dihukumi kafir, lamma kana lahu sabilun ilal jannah, maka Nabi tidak memberikan jalan kepada orang ini menuju surga. Karena orang kafir itu otomatis dia divonis tempatnya neraka, ya. Tapi karena dia masih diberikan pilihan untuk menuju ke surga, berarti orang ini dia tidak kafir, hanya sekedar fasik, dia melakukan dosa besar. Wahadha, maka orang yang keadaannya seperti ini, tidak membayarkan zakatnya karena pelit, tu'khadhu minhu, maka diambil darinya zakat itu, tu'khadhu minhu zakatan, tu'khadhu minhu zakatan, maka diambil darinya zakatnya itu qahran, diambil dengan secara paksa, ya, diambil paksa hartanya, karena yang dia tahan itu bukan hak dia, itu hak fakir miskin, ya. Ma'a ta'ziri, bersamaan itu diberikan hukuman kepada orang ini, dita'zir dia. Bisa dia dijauhi, tidak boleh diajak bergaul, diboikot, ya. Dia tidak diajak bicara, tidak ada orang yang bertransaksi dengan dia, istilahnya dia dikucilkan, dita'zir, diboikot. Tapi ini tentunya berdasarkan ketetapan hukum dari pemerintah, dari penguasa yang telah diatur, ya.
Seperti itu. Kalau di zaman Rasulullah ada, ini memang orang amil ya, orang-orang yang bertugas mengurusi zakat daripada kaum muslimin. Mereka diberikan kewenangan seperti ini. Kalau kita di Indonesia ya ada, kalau ada yang ditunjuk seperti ini boleh. Tidak boleh dilakukan orang per orang. Ini kewenangan pemerintah, ya, penguasa di sini. Fa'in qatala dunaha, fa'in qatala, apabila dia qatala, memerangi. Ya, qatala maksudnya dia ini memerangi atau melawan. Dunaha, orang-orang yang lain, maksudnya orang-orang yang ingin mengambil harta zakatnya. Ternyata dia melawan, bahkan dia ingin memerangi orang yang mengambil zakat itu, petugas zakat. Kutila, maka dia juga diperangi. Ya, orang ini juga maka dilawan, diperang balik, dilawan dia. Ya, dilawan dengan kekuasaan. Hatta yakhda, sampai dia tunduk, dia mau tunduk mengikuti li amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia tunduk mau membayarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian wa yu'addi zakata, dan dia mau membayarkan zakatnya liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu, apabila mereka bertaubat, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya, orang-orang munafik, wa aqamus shalah, dan mereka mau mendirikan salat, ya, maksudnya bertaubat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, wa aqamus shalah, kemudian mau membayar zakat, mau mendirikan salat, wa atuz zakat, dan mereka mau membayarkan zakat, fa khallu sabilahum, maka orang seperti ini dilapangkan jalannya. Maksudnya diterima keislamannya, diterima salatnya, diterima zakatnya, berarti dia bagian dari saudara kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Umirtu, aku diperintah. Ya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatilan nas, yaitu untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Yang pertama diperangi sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Memerangi orang-orang seperti ini sampai dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salat, dan sampai mereka mau melakukan salat, wa yu'tuz zakat, dan sampai mereka mau membayarkan zakat. Fa iza fa'alu dzalik, apabila mereka mau tunduk melakukan hal itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau salat, mau mengeluarkan zakat, asamu minni, maka terjaga oleh mereka dariku. Maksudnya aku akan melindungi mereka, aku akan menjaga mereka, dima'uhum, darah-darah mereka. Maksudnya mereka tidak diperangi, mereka dijaga. Wa amwaluhum, dan aku akan melindungi daripada harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan kecuali berdasarkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa liqauli Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berdasarkan ucapan Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu ucapan Abu Bakar As-Siddiq, lau mana'uni, kalau sekiranya mereka menghalangi aku, mencegah aku, anakan, dari anakan ini kita lihat di sini ada penjelasannya. Anakan adalah dia di bawah situ wal anak. Apa itu anak? Adalah al unsa. Jadi anak itu al unsa min waladil ma'is, yaitu anak betina, min waladil ma'is, dari ma'is, yaitu kambing ma'is, ya. Ini kambing ma'is. Lam tastakmil sanatan, dan kambing itu dia belum mencapai usia sempurna 1 tahun, ya. Jadi kata Nabi, lau mana'uni, kalau sekiranya mereka menghalangi aku, anakan, dari seekor anak kambing betina yang belum mencapai usia sempurna 1 tahun, kanu yu'adunaha, yang itu mereka memberikannya, maksudnya mengeluarkan zakatnya, ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum 'alaiha, maka aku pasti akan memerangi mereka, ya. Mereka berikan di zaman Rasulullah, kok di zamanku mereka tidak memberikan, maka laqataltuhum 'alaiha, aku akan memerangi mereka. Wal anakun, dan di sini tadi dijelaskan al anak adalah al unsa, yaitu anak betina, min waladil ma'is, yaitu dari kambing ma'is. Nanti kita akan jelaskan apa itu kambing ma'is. Jadi penjelasan terkait dengan zakat bahimatul an'am, yaitu zakat hewan ternak. Ada namanya kambing ma'is. Itu nanti akan datang penjelasannya.
malam tastakmil sanatan, yang belum yang usianya itu belum genap usia 1 tahun, ya belum. Wa kana ma'ahu fi ra'ihi al-khulafa'us salasa, maka bersamaan dengan pendapatnya Abu Bakar ini, itu juga menjadi pendapat al-khulafa salasa, yaitu 3 pengganti Rasulullah setelah itu, yaitu ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua sepakat sependapat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq ini. Wasair sahabat, dan seluruh sahabat semua sepakat dengan pendapat Abu Bakar ini. Fakana dzalika ijma'an minhum, maka ini semua adalah merupakan ijma', kesepakatan dari mereka, ala kitali, yaitu atas memerangi mani'iz zakati, yaitu orang-orang yang menahan zakatnya, tidak mau membayar zakatnya, ya. Wa mani'iha bukhlan, dan orang-orang termasuk orang-orang yang menahan zakatnya karena pelit, karena bahil, yadkhulu tahta hadhihi nusus, ini juga masuk dalam nas-nas yang kita sebutkan di sini, baik dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, maupun ijma, kesepakatan para sahabat, ini masuk. Orang yang menahan zakatnya karena bakhil juga diperangi, dia diambil secara paksa hartanya. Kalau dia melawan, dia diperangi dia, orang seperti itu. Nah, ini kawan sekalian ya, yang pembahasan yang terkait dengan yang keempat, ini muqaddimah terkait zakat. Nanti selanjutnya itu al-masalatul khamisah, permasalahan yang ke-5, yaitu fi amwalil lati tajibu fiha zakat, yaitu terkait dengan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apa-apa itu, ada bahimatul an'am, ada hewan binatang ternak, kemudian an-naqdan, ya, kemudian ada urudut tijarah, yaitu hasil perdagangan.